Perkenalkan, nama saya Grace Tampu Bolon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari biaya. Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya ini adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban yang dikeluarkan mencakup persediaan, bahan baku, tenaga kerja, produk, peralatan, layanan, dan lainnya. Jumlah yang dikeluarkan akan dicatat. Dalam hal pembebanan biaya ini, dilakukan pengaitan atau matching dengan penghasilan menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini, mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan, pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Yang kedua yaitu alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini, tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Yang ketiga, pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Secara umum, penggolongan biaya disesuaikan atas dasar tujuan yang hendak dicapai. Dan karena itu, maka dikenal konsep different cost for different purpose. Yang pertama yaitu pengklasifikasian biaya terdiri dari objek pengeluarannya. Misalnya, pada studi kasus yang dilakukan oleh peneliti, nama objek pengeluaran adalah transportasi, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan transportasi disebut dengan biaya transportasi. Yang kedua, menurut fungsi pokok dalam perusahaan terdiri dari yang pertama biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi umum, dan fungsi keuangan atau finansial. Yang selanjutnya yaitu menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Terdiri dari 2, yang pertama yaitu biaya langsung atau direct cost, yang kedua biaya tidak langsung atau indirect cost. Selanjutnya, menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama yaitu biaya variabel, yang kedua biaya semi variabel, yang ketiga biaya tetap. Dan selanjutnya itu jangka waktu manfaatnya. Ada 2, terdiri dari yang pertama yaitu pengeluaran modal atau capital expenditure, yang dimana ciri-cirinya yang pertama yaitu memberikan masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, dapat meningkatkan kapasitas dan mutu operasi perusahaan, dan jumlahnya relatif besar atau di atas kapasitas dan tidak bersifat rutin. Yang kedua yaitu pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, yang dimana ciri-cirinya terdiri dari memberikan masa manfaat hanya pada periode berjalan, tidak meningkatkan kapasitas mutu operasi perusahaan, jumlahnya relatif kecil atau di bawah kapasitas, dan tidak bersifat rutin. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Pajak. Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang PPh sebagai berikut, yaitu biaya program BPJS, biaya pengobatan, biaya rekreasi dan olahraga, biaya perumahan, biaya kendaraan dinas, biaya telepon seluler karyawan, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, pajak masukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Pasal 4 Peraturan Perpajakan Nomor 138 Tahun 2000 yaitu pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya PKP wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Yang selanjutnya yaitu pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan dan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu tujuan biaya dalam akuntansi perpajakan. Tujuan dibuatnya biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan HPP untuk mencatat, menggolongkan dan meringkas biaya pembuatan produk. Yang kedua, menyediakan informasi biaya untuk kepentingan biaya sebagai ukuran efisiensi sebuah usaha. Yang ketiga, alat perencanaan, artinya perencanaan bisnis pasti berkaitan dengan penghasilan dan biaya. Yang keempat yaitu pengendalian biaya, artinya
membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang kelima yaitu memperkenalkan berbagai metode. Seperti metode dalam akuntansi biaya dapat dipilih sesuai dengan kepentingan yang diperlukan dengan hasil yang paling efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu untuk pengambilan keputusan khusus. Yang selanjutnya sebagai penghitung laba perusahaan pada periode tertentu. Misalnya mengetahui laba maka diperlukan sekaligus biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu sebagai penghitung dan mampu menganalisis terjadinya ketidakefektifan seperti membahas batas maksimum yang harus diperhatikan dalam menetapkan biaya suatu produk. Kesimpulannya yaitu biaya adalah suatu pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang yang akan dijual oleh perusahaan untuk mendapatkan suatu keuntungan perusahaan yang setinggi mungkin. Biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu output tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu, maupun kesempatan. Dalam analisis ekonomi, nilai kesempatan atau untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena melakukan sesuatu kegiatan lain juga dihitung sebagai biaya, yang dapat disebut biaya kesempatan atau opportunity cost. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.